Mancing Tanago. Salam sejahtera buat sahabat Mancing Tanago SMT semua. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat, sukses selalu, dan juga tetap semangat. Oke, kali ini Mancing Tanago ingin berbagi kepada SMT semua mengenai peralatan apa saja yang sering Mancing Tanago gunakan saat melakukan aktivitas waderan atau microfishing atau tanago. Tapi sebelumnya jangan lupa yuk lanjut. Pertama-tama kita bahas tentang kail. Nah, ini adalah kail tipe Sode dengan ukuran 0.1. Kemudian ini 0.3, 0.4, 0.5, dan 0.8. Makin besar angkanya, makin besar pula ukuran kailnya. Kita lanjut lagi dengan kail tipe Akita Kitsune dengan ukuran 0.8, ukuran 1, dan ukuran 2. Berikutnya tipe kail Kiwame, kail yang sering dipergunakan untuk tanaguan di Jepang. Ada brand dari Owner, kemudian Gamakatsu, dan Sasame. Sahabat Mancing Tanago, ini adalah tipe kail Sode ukuran 0.1 dengan panjang tangkainya sekitar 5 mm dan berbentuk seperti huruf U. Masih dengan tipe Sode ukuran 0.8 dengan panjang tangkainya sekitar 7 mm. Ciri khas dari tipe Sode ini, kailnya berbentuk huruf U. Tipe kail Akita Kitsune ukuran 1. Tangkai panjangnya kurang lebih 7 mm. Berbeda dengan tipe Sode, tipe Akita Kitsune bentuk kailnya mirip seperti arit atau sabit. Tipe kail Kiwame, kail yang sering digunakan untuk tanaguan di Jepang dengan ukuran 0.23 dari brand Gamakatsu. Panjang tangkainya 5 mm, mirip seperti Akita Kitsune tetapi lengkungannya lebih pendek. Biasanya sering disebut dengan kail New Moon. Tipe kail Kiwame dengan ukuran 0.23, panjang tangkai 5 mm, brand Sasame. Kail tipe Kiwame dengan ukuran 0.23 sama dengan yang sebelumnya ya ukurannya, brand Owner. Ternyata tangkainya lebih panjang, yaitu sekitar 6 mm. Coba deh sahabat Mancing Tanago perhatikan dengan seksama. Ini tiga-tiganya kail Kiwame loh, dengan ukurannya yang juga sama yaitu 0.23. Sebelah kiri Gamakatsu, tengah Sasame, dan sebelah kanan Owner. Sama-sama Kiwame tetapi berbeda bentuknya ya. Sungguh sangat menarik. Sahabat Mancing Tanago, sebelumnya kita sudah membahas tentang kail pancing atau hook. Kita lanjut dengan senar pancing atau monoline. Oke. Nah, ini yang pertama, senar pancing ukuran 0.06 mm. Nah, ini ukuran senar pancing yang paling kecil yang saya punyai. Selanjutnya monoline ukuran 0.08 mm. Nah, ini monoline dengan sifat fluorokarbon 100%. Jadi kalau sahabat Mancing Tanago ingin membeli monoline yang mudah untuk tenggelam dan tersamarkan di dalam air,
cocok menggunakan senar dengan sifat fluorokarbon 100%. Kemudian senar monoline dengan ukuran 0,1 mm. Senar ini juga bersifat fluorokarbon 100%, mudah tenggelam dan tersamarkan di dalam air. Selanjutnya monoline dengan ukuran 0,6. Nah, di sini bukan 0,6 mm ya, tetapi dia menggunakan yang namanya skala GO. 0,6 itu sama dengan 0,12 mm. Nah, kalau yang ini bukan merupakan monoline, tetapi adalah benang yang namanya Tanago Harisu. Biasa saya gunakan untuk membuat asis hook. Nah, ini ukurannya 0,2 skala GO. Kalau dikonversi ke dalam milimeter, ukurannya adalah 0,07 mm. Sahabat mancing Tanago, kita lanjut dengan floater atau pelampung. Kita ulik satu persatu ya. Mantap. Gas. Kalau yang ini namanya pelampung stopper, digunakan sebagai pelampung, juga berfungsi sebagai stopper. Kalau ini termasuk ukuran yang sangat kecil atau super small. Ini juga pelampung stopper, tetapi bentuknya berbeda dengan yang tadi. Ini berbentuk bulat. Ini juga merupakan pelampung stopper berbentuk oval, yang sebelah kiri ukuran M atau medium, yang sebelah kanan ukuran L, large. Jadi cara pemasangannya, nah ini kan ada loop ya di ujung-ujungnya ini. Nah, kemudian nanti dimasukkan monoline, lalu ditarik pelampungnya. Set. Nah, pasangnya cukup mudah. Selanjutnya, pelampung atau floater yang sering digunakan di microfishing adalah seperti ini ya, yang sebelah kiri itu lebih panjang, serinya 1553. Kemudian yang sebelah kanan agak pendek, lebih bulat, dengan nomor serinya 1554 dari Nakajima. Pelampung atau floater yang terakhir yang saya punya seperti ini. Ukuran G7, berbentuk oval ya, dari Owner. Sahabat mancing Tanago, berikutnya kita bahas tentang umpan atau micro fishing bite. Ini merupakan umpan yang paling sering yang dipergunakan untuk micro fishing. Roti cracker click. Cara membuat umpan dari roti cracker ini adalah roti crackernya dihaluskan, kemudian dicampur dengan air dan diaduk sampai dengan kalis. Umpan microfishing selanjutnya seperti ini. Yang sebelah kiri itu umpan ikan wangi dari Maung Fishing, dan yang sebelah kanan umpan microfishing wangi dari Micro Strike. Nah, ini juga merupakan umpan microfishing dari Rasbora microfishing bite. Yang ini varian durian susu. Kemudian ini spesial amis seri Jasuke, dan yang terakhir pisang susu. Nah, ini kalau ini produk dari lokal Jogja. Umpan microfishing oleh jempol, yang sebelah kiri varian amis dan yang sebelah kanan wangi. Kalau umpan yang sebelumnya itu semuanya merupakan produk lokal atau produk made in Indonesia. Nah, sementara ini merupakan produk dari luar, yaitu dari Jepang. Namanya Tanago Gluten Bite. Sahabat mancing Tanago, kita lanjut dengan pemberat atau sinker. Kita sebut dengan split shot sinker. Semakin kecil angkanya, ukuran split shot sinkernya semakin besar. Sementara yang sebelah kanan itu merupakan timah lipat atau timbel. Selanjutnya ini adalah Tanago Snap. Biasanya digunakan untuk memasang dan mengganti asis hook yang bisa kita sesuaikan pada saat kita waderan atau kita microfishing di spot
saat kita mancing. Sahabat mancing Tanago, yang tidak kalah penting lainnya adalah micro tank. Jadi apabila kita sudah berhasil strike ikan mikro yang kita targetkan, kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam micro tank dan kita bisa mendokumentasikannya dengan baik. Lihat betapa indahnya ikan mikro tersebut. Ini adalah line keeper yang berfungsi untuk menyimpan rangkaian senar pancing atau untuk menyimpan Tanago line rigging. Saya mempunyai 3 buah tipe line keeper. Yang paling atas yang berbentuk panjang dengan busa warna merah di tengahnya. Kemudian yang berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir yang berbentuk huruf H. Kita lanjut lagi pembahasannya. Ini adalah yang terakhir ya. Tentang joran microfishing atau Tanago fishing rod. Nah ini joran Tanago ini terdiri dari 7 ruas. Masing-masing ruas panjangnya 7,5 cm. Jadi kalau disambung menjadi utuh panjangnya 50 cm. Bahannya dari karbon solid, sementara gagangnya dari bambu cendani. Joran Tanago ini terbuat dari bahan bambu, sementara gagangnya dari kayu sawo. Terdiri dari 9 ruas dan masing-masing ruasnya panjangnya 8 cm. Kalau disambung menjadi satu, panjangnya menjadi 65 cm. Joran Tanago panjangnya 1 meter, terdiri dari 7 ruas, masing-masing ruasnya panjangnya 15 cm, berbahan karbon solid, gagangnya dari bambu cendani, dan bagian atasnya dililit dengan bahan dari rotan. Dalam melakukan aktivitas microfishing, saya tidak hanya menggunakan joran yang pendek saja. Saya juga menggunakan joran yang cukup panjang, bahkan sangat panjang, karena disesuaikan dengan spot yang saya tuju. Seperti yang warna kuning ini, panjangnya 6/7S atau panjangnya itu 180 dan 210 cm. Merupakan joran Tanago model zoom. Sementara yang di belakangnya itu joran dengan panjang 3,6 meter. Jadi sesuaikan jorannya dengan spot yang Anda pergunakan untuk bermicrofishing. Sahabat mancing Tanago SMT, sampai ketemu lagi di aktivitas mancing Tanago berikutnya. Lebih seru juga berkesan. Mancing Tanago, hal sederhana jadi istimewa. Enaknya ngopi lagi nih. Aduh, nikmat.